teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel aku. Dan gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, amin. Nah, di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk melihat kegiatan aku ketika di luar rumah. Ini aku mau jalan dengan pas suami. Rencananya tuh aku mau ke rumah orang tua aku. Oh iya teman-teman, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menonton video aku kali ini. Oke teman-teman, jadi rencananya kita tuh hari ini mau buka puasa bersama bareng orang tuaku. Jadi buka puasa bersamanya tuh cuma sama orang tua ya, maksudnya bukan yang dengan keluarga besar gitu. Nah ini biasa kalau ke rumah orang tuaku, aku tuh parkirnya selalu di mall, tepatnya di Mall Gandaria City, karena rumah orang tuaku tuh deket banget dari Mall Gandaria City itu. Nah kita selalu parkir di situ karena di rumah orang tuaku tuh kebenaran nggak ada lahan parkir ya teman-teman. Jadi untuk parkirnya tuh kita selalu di situ, dan kita setelah parkir mobil langsung jalan keluar mall dan langsung ke rumah papaku dulu. Biasanya kita tuh kalau misalnya lagi nggak mau jalan kaki ke rumah papakunya tuh dari Mall Gandaria City-nya itu suka naik bajai ya. Jadi di depan lobi utama tuh suka banyak kayak di seberang itu banyak bajai-bajai yang suka pada ngetem gitu ya teman-teman. Nah biasanya tuh kita naik itu, jadi bayar sekitar 20.000 sampai rumah papaku. Kita naik bajai, cuma karena ini kita udah lama nih gak jalan kaki, jadi kita lebih memilih jalan kaki aja. Walaupun pada saat ini tuh kondisinya tuh lagi panas terik ya teman-teman di luar, dan juga tuh sekarang kan kita juga lagi puasa ya, jadi lumayan banget. Tapi karena kita pengen lebih aktif aja walaupun lagi berpuasa, jadi kita lebih memilih untuk jalan kaki. Nah ini kita udah sampai di rumah papaku, berhubung ini masih sekitar jam 1 siang ya teman-teman, jadi untuk menunggu waktu berbuka puasanya tuh masih lumayan lama. Nah kita sambil ngerjain kerjaan dulu. Jadi aku dan adikku ini ada usaha kecil-kecilan, itu kita jualan atau usaha jual jilbab ya teman-teman, atau scarves. Nah ini kita usahanya tuh berdua. Nanti aku taruh link Shopee-nya di kolom deskripsi ya teman-teman. Mungkin nanti ada yang mau lihat-lihat atau ada yang mau tahu gimana progresnya. Oke, jadi berhubung usaha aku dan adik aku ini masih kecil ya teman-teman. Jadi bukan belum yang masih besar gitu, belum. Jadi kita usahain tuh apa-apa semuanya kita kerjain sendiri, kita kerjain mandiri. Kayak ini salah satu contohnya tuh untuk foto produk atau foto katalognya itu kita usahain sendiri. Biasanya kan orang-orang banyak yang nyewa model gitu ya teman-teman, atau yang sewa studio foto. Ini kita semuanya kita kerjain sendiri guna untuk menghemat pengeluaran ya teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya udah lebih berkembang, lebih baik lagi, baru mungkin kita nanti bisa nyewa studio atau nyewa modelnya, atau mungkin nanti bisa endorse ke selebgram atau yang lain gitu. Jadi karena semuanya itu berhubung masih terbatas ya teman-teman untuk modalnya, jadi kita semua usahain dan lakuin sendiri. Kayak kita bikin studio mini, ini studio sebenarnya apa ya, ala-ala kali ya. Jadi yang benar-benar sederhana gitu, yang sesuai kebutuhan kita aja, karena kita butuh background putih aja dan tiangnya, terus ring lightnya, jadi kita bikin aja sendiri. Karena kan kalau nyewa studio itu lumayan ya teman-teman, apalagi ditambah dengan sewa model, terus juga kalau udah sewa model kan kita juga harus tetap sewa make upnya juga ya untuk kebutuhan modelnya. Nah jadi demi untuk menghemat, jadi uangnya tuh bisa kita gunain lagi untuk ditambahkan lagi di produk-produk kita gitu. Nah ini untuk yang jadi modelnya itu tuh adik aku ya teman-teman nih. Jadi bener-bener kita hemat banget ya, studionya sendiri, modelnya sendiri, dan adik aku juga ini make upnya sendiri. Terus aku paling kayak apa ya, tambahan modalnya lain itu kayak beli ini ya, kamera yang aku pegang ini, kamera digital. Karena kita rasa ini tuh salah satu item yang esensial gitu ya
Jadi kalau pakai HP itu kan kurang jernih gitu ya teman-teman ya fotonya, hasilnya itu. Kita mau yang lebih bagus biar customer juga senang gitu ngelihat hasilnya. Nah, jadi untuk jenis produk yang kita jual ini jilbab segi 4 atau kerudung segi 4. Ini bahannya polycotton dan kita tuh jualnya dengan harga 20.000 ya teman-teman. Kita juga punya banyak pilihan warna. Ini udah masuk yang kedua atau batch kedua. Batch yang pertama itu juga kita ada beberapa warna, tapi juga udah banyak beberapa yang sold out gitu. Jadi udah kayak banyakan broken color gitu ya teman-teman. Karena juga udah banyak warnanya nggak komplit untuk kuantitinya. Nah, jadi ini tuh kita foto untuk batch yang kedua atau warna yang kedua, variasi yang kedua. Karena yang pertama kan udah habis ya, jadi variasi yang kedua ini kan karena memang baru dibeli, baru dipasang label juga, terus juga kan belum ada foto untuk produk katalognya, jadi ini kita proses untuk fotonya dulu. Nah, berhubung untuk waktunya kita juga nggak terlalu panjang ya teman-teman, karena kita kan baru mulai dari jam 1, sedangkan nanti kan jam 6 itu udah jam 6 kurang ya buka puasa. Jadi kemungkinan tuh kita kayak jam 6 kurang atau jam 5 tuh udah harus berangkat lagi ke mall itu untuk persiapan buka puasa. Jadi kemungkinan ini kita hanya dapat untuk beberapa warna aja di fotonya ini. Jadi teman-teman, berhubung aku memang bukan bidangnya atau spesialisnya fotografer gitu, jadi aku tuh masih benar-benar yang banyak banget belajar. Nah, ini untuk kamera pun aku juga yang belum benar-benar menguasai ya teman-teman. Jadi pas baru banget beli kameranya itu, suami aku yang ngasih tahu caranya tuh gimana segala macam gitu. Sama kakakku yang cowok satu lagi. Kalau dia kan memang kerjanya tuh di bidang fotografer ya teman-teman, tapi karena dia juga lagi sibuk, kerjaannya banyak, kita tuh nggak mau yang kayak ngerepotin orang gitu. Jadi ya udah bener-bener kita handle berdua aja gitu. Nah, ini Anin begini ya teman-teman, kalau orang lagi sibuk tuh dia biasa selalu yang jadi yang lebih sibuk. Apalagi ada Apihnya tuh ya. Ada adik aku, dia tuh jadi yang usilin terus tuh kayak gini. Karena memang dia tuh ngerasa deket banget ya sama si adik aku ini. Jadi gini ya teman-teman, rasanya menurut aku tuh seru gitu ya punya usaha sendiri gitu, apalagi yang kita kerjain tuh bareng berdua apa ya sama adik aku gitu. Jadi kita tuh kayak merasa ini tuh bisa kita pikul bareng-bareng gitu loh. Jadi kita juga bisa jadi lebih kompak gitu, jadi lebih dekat lagi. Oke, untuk fotonya tadi udah selesai, walaupun belum semua warna kita foto ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita lanjut mau jalan ke Mall Gandaria City untuk lanjutin makan bareng di sana. Jadi ini kita berangkat dari rumah papaku tuh jam 7 ya. Jadi kita tuh buka puasa di rumah dulu karena pengalaman ya teman-teman, kalau buka puasa di mall itu tuh kayak tempatnya tuh bener-bener yang penuh banget gitu. Apalagi misalnya kita mau langsung sholat maghrib di sana tuh bener-bener yang crowded banget karena musolanya tuh kan selalu penuh ya. Jadi kita lebih memilih buka puasa dulu di rumah, kayak makan takjilnya aja gitu atau cemilannya aja, terus kita sholat maghrib. Nah, baru setelah itu kita lanjut untuk cari restonya di mall. Dan ini kita sudah sampai di mallnya. Sekarang kita lagi mau jalan untuk mencari resto yang mau kita tuju. Nah, rencananya tuh kita mau makan di Kintan Buffet. Kalau misalnya restonya nanti nggak penuh, kita mau makan di sana. Tapi kalau misal penuh, kita mau cari lagi di tempat lain. Dan alhamdulillahnya kita masih kebagian tempat nih teman-teman di resto yang kita mau. Dan akhirnya ini kita makan di Kintan Buffet ya teman-teman. Nah, enaknya tuh kalau misalnya kita datang setelah selesai waktu berbuka puasa itu gini ya teman-teman, jadi tempatnya tuh udah mulai lebih leluasa, udah mulai senggang kayak yang bisa kita lihat ini. Jadi tuh nggak yang rame sampai harus waiting list segala macam kayak gitu. Kita tuh karena paling males ya teman-teman kalau makan tuh harus waiting list kayak gitu.
Ini kita udah mulai hampir selesai makannya, karena untuk waktu makannya juga udah hampir selesai. Nah ini tuh sebelumnya kita pesan yang combo ya teman-teman, yang menu combo. Jadi ada yang barbecue dan rebus-rebusan kayak gini, karena kita mau yang lebih apa ya, kita juga seneng yang kuah-kuahan gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang bakar-bakaran aja tuh rasanya tuh kayak kurang nikmat gitu, makanya kita pesan yang combo. Nah ini aku hanya makan dengan adikku, papaku, pak suami, dan Anin, karena kebetulan mamaku itu lagi ada di luar kota dan adikku yang cowok gitu. Oh ya, makan. Di mana itu, ambil di mana? Oke, dimakan ya, biar tidak mubazir. Kan mau beli sepatu katanya. Bagas, siap-siap ya, new vlog. Oke, ini kita udah selesai makan. Jadi selanjutnya kita mau ke toko sepatu atau Payless. Karena Anin tuh dari kemarin dia minta untuk dibelikan sepatu. Jadi kita sekarang mau menuju ke Payless. Ini untuk kondisi mallnya sendiri pun tidak terlalu ramai ya teman-teman, karena ini juga sudah mulai jam setengah 10 malam. Jadi kondisinya sudah tidak terlalu ramai seperti pada saat buka puasa tadi. Dan kita sudah sampai di Payless. Nah aku tuh kalau beli sepatu Anin biasanya tuh beli di sini, karena untuk pilihannya tuh lumayan banyak untuk sepatu anak-anaknya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video aku kali ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya menonton video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.